Eh, kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita masih di materi pengantar akuntansi. Kali ini kita akan belajar tentang saldo dan neraca saldo setelah penyesuaian ya. Setelah kemarin kita bahas jurnal penyesuaian, maka jurnal penyesuaian itu kemudian pasti akan berpengaruh terhadap saldo dari masing-masing rekeningnya. Nah, ini akan kita bahas ya, bagaimana perlakuan kita terhadap jurnal penyesuaian yang kemarin kita buat ya. Oke. Jadi jurnal penyesuaian itu juga diperlakukan sama seperti halnya jurnal transaksi harian ya. Mereka masing-masing ayat jurnalnya itu akan diposting ke masing-masing buku besar ya. Dan proses postingannya ini dilakukan dengan cara yang sama seperti proses posting dari jurnal harian, jurnal umum ya ke buku besar. Dan buku besarnya juga sama, artinya buku besar yang dulu dipakai untuk memposting jurnal harian kali ini akan dilanjutkan ya, akan dilanjutkan untuk proses posting jurnal penyesuaian ya. Untuk buku besar yang sebelumnya belum ada ya, perkiraan-perkiraan yang belum ada sebelumnya, maka akan dibuatkan buku besar yang baru ya. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya ya. Teman-teman bisa perhatikan ya. Kita lihat dulu ya buku besar sebelum adanya jurnal penyesuaian. Jadi ini yang buku besar yang dari jurnal umum ya, jurnal harian ya, sebelum penyesuaian ya, sebelum ada jurnal penyesuaian. Ada buku besar kas ya, kemudian ada piutang usaha, ya, ada perlengkapan, peralatan, hutang usaha, hutang bank, ada modal, ada pendapatan jasa, ada biaya sewa dengan saldonya masing-masing ya. Kemudian kan kita buat jurnal penyesuaian kan ya. Nah, maka buku besar yang tadi itu ya akan dilanjutkan dengan postingan ayat jurnal penyesuaian. Kita lihat ya, penyesuaian yang pertama yang kemarin kita bahas di bab 7 ya. Penyesuaian pertama itu jurnalnya biaya gaji karyawan debit 2 juta, hutang gaji kredit 2 juta. Nah, kita perhatikan biaya gaji karyawan itu belum ada buku besarnya di buku besar yang kemarin ya. Maka nanti kita akan buat buku besar yang baru untuk perkiraan biaya gaji karyawan. Demikian juga hutang gaji, ini juga belum ada buku besarnya kemarin, maka nanti kita juga akan bikin buku besar yang baru ya untuk perkiraan atau rekening hutang gaji ya. Bagaimana cara postingnya? Sama. Cara postingnya sama ya. Kalau biaya gaji karyawan itu ada di debit, maka kita akan posting ke buku besar biaya gaji karyawan. Teman-teman perhatikan ya, buku besar biaya gaji karyawan ini belum ada postingan sebelumnya ya. Ini postingan baru ya, jurnal penyesuaian ini postingan baru ya. Kita posting karena dia debit, maka masukkan dia di kolom debit ya, sebesar 2 juta sehingga saldonya debit 2 juta. Ya, masih di jurnal penyesuaian yang pertama ini ya, ada hutang gaji kredit ya. Ini juga buku besar yang baru, kita bikin buku besar hutang gaji ya, sama, belum ada postingan sebelumnya. Ini postingan yang pertama ya. Dia kredit, maka kita tulis di kolom kredit ya, sehingga saldonya kredit 2 juta ya. Itu posting dari jurnal penyesuaian yang pertama ya. Kita lihat penyesuaian yang kedua yang kemarin sudah kita buat ya, ada pendapatan jasa debit 6 juta dan pendapatan diterima di muka kredit 6 juta. Kita lihat dulu pendapatan jasa, ini sudah ada buku besarnya kemarin ya. Jadi jurnal penyesuaian ini akan diposting melanjutkan buku besar yang sudah ada tersebut, bukan bikin baru ya. Bukan bikin buku besar pendapatan jasa yang baru, bukan, tapi dia akan melanjutkan buku besar yang kemarin ya. Sebaliknya pendapatan diterima di muka ini justru perkiraan baru ya, belum ada buku besarnya, berarti nanti kita akan bikin buku besar yang baru untuk pendapatan diterima di muka ya. Kita lihat bagaimana cara postingnya ya untuk jurnal penyesuaian yang kedua ini. Pendapatan jasa ya 6 juta, kita akan posting ke buku besar pendapatan jasa ya, karena ini melanjutkan, maka
buku besar pendapatan jasa sudah pernah ada saldonya ya, 30.500.000 kredit ya. Kita akan lanjutkan postingnya dengan pendapatan jasa debit ya. Teman-teman perhatikan, debit 6 juta. Ya, karena sebelumnya saldo kredit 30.500.000, kemudian di jurnal penyesuaian ini debit 6 juta, maka saldonya berkurang ya, menjadi 24.500.000 rupiah. Ya, oke. Masih di jurnal penyesuaian yang kedua, sekarang kita akan posting pendapatan diterima di muka. Ya, ini buku besar baru ya teman-teman ya. Buku besar yang baru, pendapatan jasa diterima di muka. Oke, kita posting ya, karena dia kolomnya kredit, maka kita masukkan ke kolom kredit sehingga saldonya kredit 6 juta. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, penyesuaian ketiga sekarang ya, ada jurnal penyesuaian sewa dibayar di muka debit 1.500.000, kemudian biaya sewa kredit 1.500.000 ya. Teman-teman perhatikan, sewa dibayar di muka ini juga kemarin belum ada buku besarnya. Jadi nanti kita akan bikin buku besar yang baru untuk sewa dibayar di muka ya. Sedangkan biaya sewa itu kemarin sudah ada buku besarnya, maka nanti kita hanya melanjutkan buku besar biaya sewa. Ya, oke, kita lihat bagaimana postingannya ya dari jurnal penyesuaian yang ketiga ini. Kita postingkan dulu sewa dibayar di muka ya, kita posting ke buku besar sewa dibayar di muka, masih kosong ya, sewa dibayar di muka ini buku besarnya masih kosong. Ini postingannya pertama ya, karena dia debit maka taruh di kolom debit, kemudian saldonya menjadi saldo debit 1.500.000 rupiah. Ya, kita posting biaya sewa ya, karena ini tinggal melanjutkan buku besar yang sudah ada ya. Sebelumnya sudah ada saldo debit 6 juta ya. Kita posting dia kredit ya, maka taruh di kolom kredit. Sebelumnya ada debit 6 juta ya, bertemu dengan kredit 1.500.000, maka berkurang ya. Berkurang teman-teman ya. 6 juta debit ketemu dengan kredit 1.500.000, maka saldonya tinggal 4.500.000 rupiah debit ya. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjutkan di penyesuaian keempat kemarin ya. Biaya kerugian piutang ini juga buku besarnya buku besar baru, karena sebelumnya belum pernah ada buku besar ini ya. Biaya kerugian piutang nanti akan kita bikin baru ya. Cadangan kerugian piutang juga sama ya, buku besarnya belum ada kemarin ya. Nanti kita akan buatkan buku besar yang baru untuk cadangan kerugian piutang. Ya, kita lihat bagaimana postingnya ya. Kita posting dulu biaya kerugian piutang masih kosong ya, buku besarnya ya. Biaya kerugian piutang masih kosong ya, debit, maka kita masukkan ke kolom debit sehingga saldonya menjadi saldo debit 105.000 ya. Begitu juga dengan cadangan kerugian piutang, ini juga buku besarnya masih kosong ya. Kita masukkan ke buku besar cadangan kerugian piutang, jangan lupa kredit ya teman-teman ya. Maka kita masukkan ke kolom kredit sehingga saldonya saldo kredit 105.000 rupiah ya. Oke, kita lanjutkan ke penyesuaian kelima ya. Jurnal penyesuaian kelima ini biaya penyusutan peralatan 6 juta ya. Ini juga perkiraan baru yang baru muncul ya, maka buku besarnya belum ada kemarin. Nanti kita akan buatkan buku besar baru untuk biaya penyusutan peralatan. Begitu juga dengan akumulasi penyusutan peralatan, nanti juga kita akan buatkan buku besar yang baru ya untuk perkiraan ini ya. Kita lihat bagaimana alur postingnya ya. Kita postingkan dulu biaya penyusutan peralatan ke buku besar biaya penyusutan peralatan, masih kosong ya. Debit 6 juta, kita masukkan ke kolom debit ya, sehingga saldonya saldo debit 6 juta. Ya, kemudian masih di jurnal yang sama, akumulasi penyusutan peralatan akan kita bukukan ke buku besar akumulasi penyusutan peralatan ya, masih kosong juga ya. Saldonya kredit ya, maka kita masukkan ke kolom kredit ya, sehingga saldonya menjadi saldo kredit 6 juta rupiah ya. Ini penyesuaian ke-6. Mohon maaf, ini judulnya salah, ini penyesuaian ke-5, harusnya penyesuaian ke-6 ya. Ada biaya perlengkapan ya. Ini juga perkiraan yang baru muncul ya, sehingga nanti akan kita buatkan buku besar yang baru untuk biaya perlengkapan ya. Sedangkan perlengkapan ini sudah ada kemarin buku besarnya, kita akan lanjutkan ya buku besar perlengkapan nanti ya. Kita lihat bagaimana postingnya ya.
biaya perlengkapan ya akan kita posting ke buku besar biaya perlengkapan, masih kosong ya teman-teman ya. Masih kosong, saldonya debit ya, sehingga kita masukkan ke kolom debit di buku besarnya 3.600.000 sehingga saldonya menjadi saldo debit 3.600.000 rupiah. Sekarang kita lihat perlengkapan ya, akan kita posting ke buku besar perlengkapan. Sudah ada saldonya kemarin ya teman-teman ya. Sudah ada saldonya kemarin debit 4 juta. Kali ini di jurnal penyesuaian ini akan kita postingkan kredit 3.600.000 ya. Karena sebelumnya saldo debit 4 juta ketemu dengan kredit 3.600.000 jadi berkurang ya teman-teman ya. Saldonya sekarang tinggal 400.000 rupiah ya. Tadinya saldo debit 4 juta ketemu dengan kredit 3.600.000 ya, sehingga saldonya berkurang 4 juta dikurangi 3.600.000 menjadi tinggal debit 400.000 rupiah ya. Bisa dipahami semuanya ya. Nah, kalau semua jurnal penyesuaian sudah diposting ke buku besarnya, maka kita dapat menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Ini neraca saldo juga sama dengan yang kemarin, hanya saja kemarin itu neraca saldo sebelum penyesuaian ya. Kali ini neraca saldo juga, tapi neraca saldo setelah penyesuaian. Langkah-langkahnya sama dengan menyusun neraca saldo yang kemarin ya. Kita lihat buku besar setelah penyesuaian. Ini rangkuman buku besar setelah penyesuaian ya. Ada kas ya 30 juta, ada piutang usaha, ada cadangan kerugian piutang ya, ada perlengkapan, ada sewa dibayar di muka, peralatan, kemudian akumulasi penyusutan peralatan ya. Kemudian ada buku besar hutang usaha, ada buku besar hutang gaji, ada pendapatan jasa diterima di muka, ada hutang bank, ada modal, ada pendapatan jasa, ada biaya sewa, ada biaya gaji karyawan ya, ada biaya kerugian piutang, ada biaya perlengkapan, ada biaya penyusutan peralatan ya. Ini kalau teman-teman perhatikan tadi, kalau yang saya blok warna buku besarnya saya blok warna biru, maka itu buku besar yang sudah ada sebelumnya, tinggal tapi hanya ditambahkan postingan dari jurnal penyesuaian. Artinya itu bukan buku besar yang baru ya. Sedangkan buku besar yang saya blok warna merah itu artinya buku besar yang baru muncul setelah ada jurnal penyesuaian. Artinya sebelumnya belum ada saldonya ya. Sebelumnya belum ada saldo buku besarnya ya. Oke, kita lihat ya. Bagaimana neraca saldo setelah penyesuaian? Ya, ini prosesnya sama seperti membuat neraca saldo sebelum penyesuaian. Sama persis ya. Tinggal dikumpulin masing-masing saldonya ya menjadi satu ya. Masing-masing saldonya dikumpulin jadi satu, jadilah neraca saldo setelah penyesuaian ya. Jadi harus teliti saja apakah itu saldo debit atau saldo kredit begitu ya, harus dipastikan jangan sampai salah masuk kolom, karena ini sebenarnya prosesnya sangat mudah ya, sangat mudah, tidak banyak memerlukan perhitungan ya, tinggal pindah saja. Kalau dia saldonya debit berarti di kolom debit, kalau dia saldo kredit berarti letakkan dia di kolom kredit ya. Dan total akhirnya jumlah akhirnya itu juga harus sama, karena judulnya saja sudah neraca ya, artinya harus balance antara debit dan kredit ya. Kalau di sini totalnya debit 88.605.000 rupiah, kreditnya juga 88.605.000 rupiah ya. Ini prosesnya sama dengan proses neraca saldo sebelum penyesuaian ya, persis sama ya. Baik, mungkin itu ya, karena cukup mudah, jadi tidak banyak yang harus dihitung ya, harus mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman semua. Untuk bab ini saya cukupkan di sini, nanti akan kita lanjutkan di bab berikutnya insya Allah ya. Saya cukupkan, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.